Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait kepemimpinan dan hubungan perburuhan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, kepemimpinan dan perburuhan, saya Dwi Arimberwati, mahasiswa Universitas Siber Asia untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang akan memaparkan terkait kepemimpinan dan hubungan perburuhan. Yang pertama, kepemimpinan. Dari konsep strata dan pendekatan, bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memengaruhi kegiatan sekelompok anggota agar terwujud integrasi yang serasi dan gairah kerja untuk mencapai sasaran organisasi. Yang pertama, top management, direksi, bertugas untuk menyusun rencana, kebijakan, dan laporan, kemudian middle management, kepala bagian, eksekutif pelaksana rencana dan kebijakan, kemudian operating management, atau pengawas lapangan yang bertugas sebagai kepala unit pelaksana. 3 pendekatan studi kepemimpinan. Yang pertama, kesifatan atau traits, bahwa sifat kepemimpinan dibawa sejak lahir dan tampak sejak dini. Yang kedua, perilaku atau behavior, karakteristik dan perilaku tertentu ditentukan dari pengalaman dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, situasional atau kontingensi, gaya ditentukan faktor situasi atau lingkungan yang dihadapi. Yang kedua, gaya, wewenang, dan tanggung jawab pemimpin. Terdapat 4 gaya kepemimpinan menurut teori Pettigrew. Yang pertama, direktif, bersifat otokratis, keputusan di tangan pemimpin tanpa partisipasi bawahan. Kemudian suportif, demokrat, bersifat kemudian yang kedua, suportif, bersifat demokratis, ramah, mudah didekati, dan menjadi teman bagi bawahan. Kemudian yang ketiga, gaya partisipatif, menerima saran bawahan, keputusan akhir tetap di pemimpin, dan yang terakhir, orientasi prestasi, dengan menetapkan tantangan dan merangsang bawahan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, terdapat 2 konsep wewenang. Yang pertama, top-down authority, bahwa wewenang diberikan oleh atasan kepada pemimpin. Yang kedua, bottom-up authority, pemimpin dipilih dan diterima oleh bawahannya sendiri. Selanjutnya, tanggung jawab pemimpin menurut Robert C. Miljus. Yang pertama, menetapkan tujuan kerja yang realistis, menyediakan sumber daya, dan mengomunikasikan harapan. Selanjutnya, memberi penghargaan sepadan untuk mendorong prestasi, mendelegasikan wewenang dan menghilangkan hambatan, dan terakhir menilai kinerja dan menunjukkan perhatian pada karyawan. Selanjutnya, hubungan perburuhan terdapat 2. Yang pertama, KKB dan kolektif bergaining. KKB atau kesepakatan kerja bersama, musyawarah dan mufakat antara pimpinan perusahaan dan serikat karyawan untuk memutuskan masalah kebutuhan karyawan dan kepentingan perusahaan seperti gaji, THR, dan lain-lain. Contohnya, demokrasi Pancasila. Kemudian kolektif bergaining. Perundingan berbasis adu kekuatan. Pihak dengan posisi kuat menentukan keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan dan buruh. Contohnya demokrasi Barat. Selanjutnya, HPP atau HIP, hubungan perburuhan atau industrial Pancasila. Hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Landasannya, Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Kerja merupakan pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Karyawan bukan sekedar faktor produksi, tetapi merupakan manusia yang bermartabat. Kemudian orientasi diarahkan pada pembangunan nasional yang serasi, seimbang, dan merata. Selanjutnya, lembaga tripartit dan bipartit merupakan pilar pertama HPP. Lembaga tripartit terdiri dari tingkat pusat dan daerah, mewadahi buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk dialog, komunikasi, dan konsultasi guna merumuskan pemecahan masalah kepentingan bersama. Kemudian lembaga bipartit, tingkat perusahaan, berperan lebih nyata menghasilkan konsensus yang mengikat kedua pihak soal syarat dan kondisi kerja, upah, dan jaminan sosial, menyelesaikan masalah secara internal. Kesimpulan dari materi ini adalah kepemimpinan efektif menyesuaikan gaya dengan situasi, sementara hubungan perburuhan yang sehat dibangun melalui musyawarah atau KKB dan lembaga tripartit bipartit dalam kerangka Pancasila. Keduanya bertujuan menciptakan integrasi kerja yang serasi demi tercapainya tujuan organisasi dan pembangunan nasional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.